Disclaimer, cerita dalam video ini hanya rangkuman dari manhwa yang sudah ada. Jika ada kesamaan nama, karakter, tempat, atau kejadian dengan dunia nyata, itu hanya kebetulan dan tidak ada maksud tertentu. Video ini dibuat untuk hiburan semata. Sebelumnya, Wo Jin berhasil mengalahkan Ratu Lebah hanya dengan satu serangan cepat. Setelah itu, dia meminta Kim Chi-guk untuk mencoba makanan buatannya. Meskipun rasanya tidak enak, Chi-guk tetap memakannya dengan terpaksa setelah melihat kemampuan Wo Jin. Kemudian, Chi-guk menawarkan makanan itu kepada Baek Seol-ha. Awalnya, tidak ada yang menyangka apapun, tetapi setelah mencobanya, Seol-ha justru terkejut karena rasanya sangat enak. Hal ini membuat Chi-guk bingung dan tidak percaya. Baek Seol-ha mengingat masa lalunya bersama ayahnya, Baek Du-yang, pemimpin Guild Chon-ik. Saat itu, Baek Du-yang memberinya obat dari Dungeon dengan kesulitan tinggi yang seharusnya dapat mengembalikan nafsu makan. Namun, Seol-ha hanya bisa menjawab dengan sedih bahwa ia tidak bisa merasakan apapun. Mendengar itu Baek Du-yang terkejut mendengarnya. Baek Seol-ha meminta maaf kepada ayahnya, dan ayahnya hanya bisa bersedih. Kembali ke masa sekarang, Seol-ha tampak sangat senang. Ia akhirnya merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami selama 20 tahun. Meskipun ayahnya telah mencoba berbagai cara dan menghabiskan banyak uang, ia tetap tidak bisa merasakan apapun, hingga saat ini. Melihat ekspresinya, Kim Chi-guk bertanya dengan bingung apakah makanan yang ia coba benar-benar enak, dan berpikir bahwa apakah Seol-ha kehilangan indera perasa karena syok. Seol-ha menjelaskan bahwa ia merasakan sensasi perih yang membuat lidahnya mati rasa dan bengkak, menyadari bahwa inilah yang disebut dengan rasa. Chi-guk hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia maksud. Di stasiun Namguro, Rengche Killer Bi Dungeon menjadi topik utama di berbagai media. Di luar Dungeon, situasi semakin tegang. Baek Du-yang telah tiba di lokasi dengan wajah penuh kecemasan. Ia bertanya pada sekretarisnya, Choi, apakah putrinya akan baik-baik saja? Choi mencoba menenangkannya dengan meyakinkan bahwa Seol-ha pasti selamat. Namun, suasana semakin memanas ketika seorang reporter mencoba menerobos kerumunan, dan bertanya langsung. Mendengar itu sekretaris Choi langsung menegur reporter itu karena pertanyaannya yang tidak sopan. Kemudian, Baek Du-yang langsung menghancurkan alat perekam reporter itu, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Dengan nada tajam, ia menyebut reporter itu sebagai orang yang tidak tahu diri. Sekretaris Choi segera mengingatkan Baek Du-yang agar tetap tenang, mengingat banyak orang yang memperhatikan mereka. Reputasi Guild Chon-ik juga dipertaruhkan dalam situasi ini. Namun, tiba-tiba seseorang berteriak, bahwa portal Dungeon yang sebelumnya berwarna merah kini telah berubah menjadi biru, menandakan bahwa Dungeon tersebut telah dibuka. Baek Du-yang langsung menoleh, dan tanpa pikir panjang berlari ke arah portal, berharap bisa segera melihat putrinya. Namun, sebelum ia sempat masuk, ia melihat 3 orang keluar dengan selamat. Wajahnya seketika dipenuhi rasa lega. Tanpa ragu, ia segera memeluk Seol-ha erat-erat. Seol-ha tersenyum kecil dan memberitahu ayahnya bahwa ia sulit bernapas karena pelukan itu. Namun, perhatian orang-orang segera beralih ke tombak yang dibawa oleh Kim Chi-guk. Killer Bee Queen Spear adalah senjata tingkat unik dengan efek meningkatkan kekuatan dan kelincahan pemiliknya. Selain itu, racunnya bisa mengurangi HP musuh sebesar 1% setiap 10 detik, berdurasi 3 menit. Dalam sistem klasifikasi senjata dan artefak, ada 5 tingkat, common, rare, unik, epic, dan legendary. Bahkan di Korea, pemilik item legendaris bisa dihitung dengan jari. Ini adalah temuan yang sangat berharga, tapi kemudian, para reporter langsung mengerubungi Chi-guk dengan berbagai pertanyaan. Chi-guk mulai merasa tidak nyaman dan bertanya-tanya kenapa semua orang menanyakan hal ini padanya.
Ia tahu harus memberikan jawaban, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Situasi semakin menegangkan ketika seorang reporter dengan cepat menyimpulkan bahwa Chi-guk pasti mengalahkan bos rank C sendirian. Chi-guk terkejut mendengar pernyataan itu dan ia menoleh ke arah Woo-jin, sambil berkeringat dingin, lalu berkata dengan gugup, "Hah, sebenarnya." Berpindah memperlihatkan Lee Chon-gi yang tersenyum tipis, menatap ponselnya sambil duduk di kantornya, dan dia berpikir bahwa ia mungkin tidak bisa mempertahankan jabatannya sebagai kepala sekolah karena kinerja akademi yang menurun. Namun, temannya, Kim Chi-guk, terlihat lebih pantas dari yang diperkirakan. Tapi apakah mungkin, benarkah dia bisa mengalahkan bos rank C sendirian dengan kemampuannya saat ini? Itu terdengar mustahil, namun keberuntungan memang bisa datang tanpa diduga. Sementara itu, seseorang mengetuk pintu, membuyarkan pikirannya. "Oh, masuklah," katanya. Saat pintu terbuka, Kim Chi-guk dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan, dan Lee Chon-gi menyambut mereka dengan suara lantang, menyebut mereka sebagai pahlawan akademi. Chi-guk tertawa kecil dan merendah, menganggap itu bukan hal besar. Dan Lee Chon-gi meminta mereka untuk duduk, setelah itu, menjelaskan bahwa ia memanggil mereka untuk memberikan piagam penghargaan serta bonus. Dan dia juga ingin mendengar langsung tentang apa yang terjadi di dalam Dungeon. Chi-guk dengan santai menjawab bahwa tanpa bantuan Seol-ha dan Woo-jin, semuanya akan jauh lebih sulit. Dia lalu mulai menceritakan pengalamannya, dimulai dari awal yang tampak seperti eksplorasi Dungeon rank F biasa, hingga saat ia bertemu dengan makhluk misterius ketika bersama Seol-ha. Dan Lee Chon-gi mendengarkan dengan seksama. Seol-ha, yang ikut menyimak, mulai mempertanyakan dalam hati apakah itu benar-benar yang terjadi. Setelah Chi-guk selesai bercerita, Lee Chon-gi merasa aneh. Chi-guk pun mengakui bahwa meskipun ia ikut serta, mereka tetap harus bersiap menghadapi kemungkinan kejadian serupa di masa depan. Tatapan Lee Chon-gi kemudian tertuju pada Woo-jin. Energinya terasa tidak asing. Sesuatu tentang dirinya mengingatkannya pada seseorang. Lalu, ketika ia teringat pernah mendengar makanan aneh yang direkomendasikan murid itu kepada siswa lainnya. Tiba-tiba, kesadaran menghantamnya. Ketua sekte, pikirnya melihat ke arah Woo-jin, dan wajahnya berubah terkejut. Chi-guk yang memperhatikan ekspresi kepala sekolah, bertanya apakah ada masalah. Lee Chon-gi buru-buru menyangkal, merapikan ekspresinya, lalu menyuruh mereka semua beristirahat. Namun, dalam hati, ia masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia sadari. Setelah mereka keluar dari ruangan, Seol-ha berpamitan lebih dulu. Chi-guk menyetujui dan menyarankan Seol-ha untuk memeriksakan diri ke rumah sakit, dan menyarankan agar Woo-jin juga beristirahat. Chi-guk, saat hendak pergi, Woo-jin tiba-tiba menghentikannya. Chi-guk terkejut dan berpikir bahwa mungkin Woo-jin akhirnya akan mengatakan sesuatu, meskipun berita tentangnya sudah tersebar luas. Sebelumnya, Woo-jin tidak pernah berkomentar dan bahkan tidak menginginkan barang dari bos Dungeon. Saat berada di dalam Dungeon, Chi-guk sempat bertanya dengan ragu, tetapi Woo-jin hanya menjawab bahwa dia tidak membutuhkannya. Semakin dipikirkan, semakin aneh bagi Chi-guk. Woo-jin tidak tertarik pada item drop dari bos, tidak mempermasalahkan jurusan atau trofi, dan bahkan tidak berbicara di depan para reporter, lalu bertanya apa yang ingin Woo-jin katakan. Ternyata, Woo-jin hanya meminta nomor teleponnya. Chi-guk terkejut dan perasaan gelisah muncul, bertanya alasannya, tetapi Woo-jin dengan santai menjawab bahwa dia hanya ingin mentraktirnya makan lain kali. Chi-guk merasa benar-benar putus asa mendengar jawaban itu, setelah itu ia pergi dengan ekspresi tanpa harapan. Spirit Chef tampak sangat kesal, dia berteriak, menyebut Chi-guk kurang ajar karena yang mengalahkan Killer Bee Queen adalah Woo-jin, bukan Chi-guk. Namun, Woo-jin tetap tenang. Dia tahu bahwa orang-orang lebih memperhatikan mereka yang sudah terkenal.
Itu sebabnya dia memilih untuk tidak menonjol dan hanya ingin fokus pada memasak. Kemudian, ia mengatakan kepada Spirit Chef bahwa mereka sudah mendapatkan bahan dan resep baru. Ayo kita kembali sekarang, katanya, berusaha menenangkan. Meski begitu, Spirit Chef masih mendengus kesal. Berpindah ke tempat lain, Wo Jin berpikir bahwa berkat Ciguk dan Seolha, ia berhasil menyelesaikan daily quest untuk pertama kalinya. Ia kemudian memikirkan siapa yang akan diberi masakannya hari ini untuk menyelesaikan quest berikutnya. Namun, pikirannya teralihkan saat kelas dimulai. Profesor Kim Jong-du, yang mengajar mata kuliah, Dungeon dan Jebakan, meminta semua mahasiswa duduk di tempatnya. Meski begitu, Wo Jin tetap sibuk dengan pikirannya sendiri. Profesor Jong-du memulai kelas dengan menampilkan latihan praktik dari layar. Ia mengamati Kim Hyun Sung, yang terlihat kurang siap saat dihadapkan dengan jebakan asap. Profesor menekankan pentingnya tetap waspada dalam situasi berbahaya dan mengingatkan bahwa turnamen 2 bulan lagi tidak akan semudah latihan ini. Turnamen Hunter adalah kompetisi bagi mereka yang baru lulus dari tutorial tower dalam waktu kurang dari setahun. Selain menarik perhatian publik, turnamen ini juga diikuti oleh guild besar seperti Chonik. Namun, Akademi Hunter tidak pernah mencapai hasil yang berarti dalam 10 tahun terakhir. Profesor Jong-du merasa masih ada waktu untuk membimbing mereka agar bisa lebih kompetitif. Penilaian peserta pun berlanjut. Baik Seolha mendapatkan nilai A+ dengan 98 poin dan dianggap cukup siap untuk langsung bertarung di lapangan. Jo Seong-jun juga memperoleh A+ dengan 92 poin. Setidaknya, ada beberapa siswa yang bisa diandalkan. Ketika tiba giliran Chon Wo Jin, Seong-jun terkejut. Selama ini, Wo Jin tampak seperti pria misterius yang hanya sibuk memasak di akademi. Ia tidak menunjukkan kekuatan aslinya, tapi tetap saja menarik perhatian. Seong-jun merasa perlu mengawasinya lebih baik. Saat ujian dimulai, Wo Jin segera menarik tuas yang ada di depannya. Tanpa diduga, pintu jebakan terbuka, dan ia langsung tereliminasi di tempat. Hasil akhirnya adalah F dengan 0 poin. Profesor Jong-du hanya bisa menghela napas, kehabisan kata-kata melihat hasil tersebut. Sementara itu, Spirit Chef terlihat sangat marah terhadap Profesor. Seong-jun sendiri mulai curiga bahwa Wo Jin sengaja melakukan hal ini, meskipun ia belum bisa memahami alasannya. Di kantin asrama Akademi Hunter, 3 hunter pemula yang tidak berguna, Yong-sik, In-chol, dan Jin-sop, sedang makan. Yong-sik tiba-tiba melihat makanan aneh di meja, yaitu Choco Salad. Ia merasa kesal dan bertanya siapa yang memakannya. Namun, ketika melihat bahwa orang yang sedang makan itu adalah Wo Jin, ia langsung merasa ketakutan dan berkeringat dingin. Makan siang mereka pun berlangsung dalam suasana canggung. Yong-sik masih teringat sesuatu dari masa lalu yang membuatnya sangat takut pada Wo Jin. Jika mereka melakukan kesalahan sekecil apapun, mereka bisa berada dalam masalah besar. Sementara itu, Spirit Chef merasa heran dengan kegaduhan mereka dan bertanya apakah Wo Jin mengenal orang-orang itu. Wo Jin sendiri mencoba mengingat, karena mereka tampak familiar. Jika benar mereka adalah orang-orang yang ia pikirkan. Ia kemudian menawarkan salad spesialnya, yang dibuat dengan saus slime biru dan potongan coklat. Yong-sik terkejut, karena slime biru adalah monster. Apakah makanan dari monster ini benar-benar bisa dimakan? Wo Jin meyakinkannya bahwa rasanya enak dan meminta mereka mencobanya. Meskipun ragu, Yong-sik akhirnya mencoba makanan itu. Begitu menelannya, ia langsung terkejut. Rasanya begitu kuat, seperti menelan seluruh tanaman mint sekaligus, lalu diikuti dengan rasa manis coklat. Bukan sekadar mint choco, tetapi lebih seperti penyegar mulut Choco. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan mereka bertiga, yang kini sudah terkapar tak berdaya setelah mencicipi makanan tersebut.
Wu Jin merasa puas melihat reaksi mereka dan berpikir bahwa akhirnya ia bertemu lagi dengan orang-orang yang memahami cita rasa uniknya. Ia pun bertanya apakah mereka menyukai makanannya. Dengan masih terkejut dan berkeringat dingin, Yong Sik awalnya ingin menyangkal. Namun, begitu melihat tatapan Wu Jin, ia langsung mengubah jawabannya dan mengiyakan bahwa makanan itu enak. Malam harinya, seorang pengajar baru memperkenalkan dirinya sebagai Lee Jong Sik, profesor mata kuliah pemahaman tipe Dungeon. Ia memperingatkan bahwa absensi 3 kali akan berujung pada dikeluarkan dari kelasnya. Selain itu, ia menjelaskan bahwa materi ini akan sangat berguna untuk ujian pertama yang akan diadakan dalam 3 minggu ke depan. Profesor kemudian membahas salah satu Dungeon, yaitu sarang goblin di stasiun Nonhyeon. Meskipun sering disebut Hani Dungeon, tempat ini sebenarnya sangat berbahaya bagi hunter pemula. Selain goblin, ada juga mat golems yang sering muncul bersamaan. Wu Jin merasa bahwa kelas ini cukup bagus, sistematis, dan menarik karena ada pengalaman pribadi profesor yang dicampurkan dalam materi. Pembahasan berlanjut ke Dungeon Renge, dan salah satu yang paling terkenal adalah Gurun Celeng Hutan, di pinggiran Wangsimni. Mendengar itu, Spirit Chef langsung tertarik, karena celeng hutan adalah bahan makanan yang sangat lezat. Wu Jin terkejut mendengar seekor celeng liar dan langsung membayangkan dagingnya yang pasti terasa sangat lezat. Ia tidak sabar untuk mencobanya. Sementara itu, Lee Jong Sik menjelaskan bahwa tempat ini dikenal sebagai tambang emas dari Dungeon Renge. Bongkahan besi yang ditemukan di dalamnya bisa dijual dengan harga tinggi. Namun, karena luasnya Dungeon ini, risiko kehilangan orang sangat tinggi. Selain itu, celeng liar bergerak dalam kawanan, sehingga siswa dilarang masuk. Tempat ini terlalu berbahaya bagi mereka saat ini. Mendengar itu, Spirit Chef merasa kecewa karena membayangkan betapa lezatnya daging celeng liar tersebut. Sementara itu, Wu Jin mulai berpikir apakah benar-benar tidak ada cara untuk masuk. Tiba-tiba, Lee Jong Sik menjelaskan bahwa mereka bisa pergi ke sana dengan persetujuan kepala sekolah, tetapi ia tidak merekomendasikannya. Sebaiknya, mereka menunggu sampai memiliki lebih banyak pengalaman. Mendengar kata kepala sekolah, Wu Jin langsung terkejut, dan menyebut nama Goak Chieon. Beberapa waktu kemudian, Lee Chon-gi berpikir mengapa Wu Jin datang ke tempat ini. Sementara itu, Wu Jin dengan sopan mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menemuinya meskipun kunjungannya mendadak. Lee Chon-gi mempersilakannya berbicara dengan santai dan bertanya apa yang membawanya ke sini. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya apakah ini tentang Dungeon Killer Bee. Namun, ia sudah memberikan hadiahnya, jadi seharusnya bukan itu. Ia merasa ada sesuatu yang aneh tentang Wu Jin. Meskipun dia hanya seorang kadet tanpa prestasi menonjol dalam ujian, semakin dilihat, semakin mirip dengan pemimpin sekte. Tiba-tiba, Wu Jin mengeluarkan energinya. Melihat itu, Lee Chon-gi sangat terkejut. Ia segera mengenali energi tersebut sebagai energi pemimpin sekte. Dengan nada kaget, ia bertanya dari mana Wu Jin belajar seni bela diri itu. Wu Jin menjelaskan bahwa saat kecil, ia pernah melakukan perjalanan ke Gunung Baekdu. Ia mengalami kecelakaan dan terdampar di sana. Secara kebetulan, ia menemukan sebuah gua yang berisi sebuah peti dan beberapa buku tua. Karena penasaran, ia membacanya dan ternyata itu adalah buku seni bela diri. Lee Chon-gi mulai berpikir, apakah benar pemimpin sekte meninggalkan buku-buku itu di Gunung Baekdu, bukan di Gunung Chon. Jika benar, berarti pemimpin sekte mungkin kecewa karena ajarannya tidak diikuti dengan benar. Namun, melihat energi yang dimiliki Wu Jin, kemungkinan besar ceritanya benar. Lee Chon-gi mengakui bahwa ia bisa merasakan energi itu. Namun, ia penasaran apakah Wu Jin sengaja mengeluarkan energi itu untuk memastikan ia mengenalinya.
Wu Jin berpikir bahwa sifat teliti Li Chongqi memang tidak berubah. Lalu, ia menjelaskan bahwa buku itu berisi informasi tentang seseorang yang disebut Blood Demon. Deskripsinya sangat rinci, sehingga ia menduga Li Chongqi pasti pernah mempelajari seni bela diri Blood Demon setelah melihat energinya. Li Chongqi terkejut dan bertanya apakah Wu Jin bisa mengenali seni bela diri hanya dengan membaca buku. Wu Jin mengiyakan, karena buku itu ditulis dengan sangat baik. Li Chongqi berpikir bahwa pemimpin sekte memang bukan orang yang melakukan sesuatu setengah-setengah, jadi tidak heran jika buku itu ditulis dengan sangat teliti. Ia merasa perlu mendengar lebih banyak detail. Kemudian, ia bertanya alasan Wu Jin mencarinya. Apakah hanya untuk memberitahu informasi ini? Wu Jin langsung mengutarakan tujuannya, yaitu meminta izin untuk memasuki Gurun Wild Boar. Mendengar permintaan itu, Li Chongqi menjelaskan bahwa biasanya tempat itu tidak mungkin diizinkan untuk dimasuki. Namun, karena seni bela diri yang telah dipelajari Wu Jin, ia bersedia memberikan izin. Sebagai gantinya, ia ingin Wu Jin menceritakan lebih banyak tentang buku itu karena ia sangat tertarik. Tapi, karena hari sudah larut, Li Chongqi menyarankan agar Wu Jin pulang dulu dan baru pergi ke gurun besok pagi. Wu Jin menyetujuinya. Sementara itu, di tempat lain, seseorang sedang membahas kejadian di Dungeon Killer Bee, dan Chi Guk mengonfirmasi bahwa yang ia sampaikan itu benar. Setelah mendengar semuanya, kepala keluarga mempersilahkannya pergi. Dan saat sudah ada di luar, Chi Guk merasa sangat senang karena akhirnya diakui oleh kepala keluarga, yang biasanya jarang memberikan pujian kepada orang lain. Ia berpikir apakah sebaiknya mampir ke bar untuk merayakannya. Namun, tiba-tiba, ia merasa kesal saat melihat pesan dari Chon Wu Jin. Saat membaca permintaan Wu Jin untuk pergi ke Gurun Wild Boar, ia mulai panik. Bagaimana cara menjelaskannya? Haruskah ia mengatakan bahwa ia punya jadwal eksplorasi Dungeon? Atau mungkin alasan lain seperti menghadiri pernikahan temannya? Kemudian, ia teringat bahwa Gurun Wild Boar disebutkan dalam buku peraturan. Ia benar-benar ingin pergi ke sana, tetapi tidak bisa tanpa izin. Selain itu, aturan menyatakan bahwa mereka membutuhkan 3 anggota tim untuk masuk ke Dungeon, dan Chon Ik tidak akan membiarkan Seol Ha pergi karena masih dalam pemulihan dari cederanya. Akhirnya, ia tidak punya pilihan lain. 2 peraturan menghalangi mereka. Dengan sedikit rasa menyesal, ia mengirim pesan kepada Wu Jin, menjelaskan bahwa untuk masuk ke Gurun Wild Boar, ia membutuhkan izin dari kepala sekolah Li Chongqi. Namun, setelah mengirim pesan itu, ia memutuskan untuk minum saja. Baginya, Wu Jin terlalu mengganggu. Tiba-tiba, Wu Jin membalas pesannya dan mengatakan bahwa ia akan menunggu Chi Guk jam 9 pagi. Chi Guk bingung dengan maksud pesan itu. Namun, saat melihat lampiran yang dikirim Wu Jin, sebuah formulir izin, ia langsung terkejut. Dungeon Ereng, Gurun Wild Boar. Dungeon ini biasanya dikunjungi oleh hunter peringkat rendah yang menghindari garis depan. Mereka datang ke sini untuk menambang biji besi yang sangat populer di kalangan hunter karena sensitivitas mana yang tinggi dan kekuatannya yang luar biasa. Seorang hunter peringkat C hingga B sering menggunakan senjata yang terbuat dari biji besi, sehingga menambang biji besi menjadi sumber penghasilan yang cukup menguntungkan. Di tempat ini, banyak hunter yang datang khusus untuk menambang biji besi, yang biasa disebut sebagai penambang. Chi Guk mulai bertanya-tanya mengapa Wu Jin dengan kemampuan sehebat itu datang ke sini hanya untuk mencari biji besi. Dengan kemampuannya, seharusnya hal itu tidak diperlukan. Sejak mereka tiba, Wu Jin hanya terlihat memunguti rumput tanpa menunjukkan minat pada tambang. Chi Guk pun memberitahu Wu Jin bahwa tambang biji besi terletak di arah barat daya. Namun, jawaban Wu Jin mengejutkannya, ternyata dia sama sekali tidak tahu kalau tempat ini memiliki tambang. Chi Guk semakin bingung, jika bukan untuk biji besi,
lalu apa yang sebenarnya dicari Wojin di tempat ini? Saat Ciguk masih berpikir, Wojin tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Terkejut, Ciguk langsung berlari mengejarnya, meskipun ia heran bagaimana Wojin bisa bergerak begitu cepat padahal terlihat berjalan santai. Setelah berusaha mengejar, akhirnya Ciguk berhasil menyusulnya. Namun, dia semakin bingung melihat Wojin yang tampak tertarik pada sebuah kaktus, dan bahkan tersenyum ke arahnya, seolah menemukan sesuatu yang berharga di dalam Dungeon ini. Wojin kemudian melihat sistem yang menampilkan informasi tentang resep serbet King Slime yang menggunakan sifat alami Slime. Salah satu bahan masakannya adalah biji besi kaktus centum sebesar 300 gram, tetapi bahan ini belum terdaftar secara resmi. Wojin berpikir bahwa pasti ada alasan mengapa bahan dari Dungeon digunakan dalam masakan ini. Ciguk yang sudah tak sabar akhirnya memanggil Wojin dan menuntut penjelasan tentang alasan kedatangannya ke tempat ini. Namun, Wojin justru bertanya di mana biji besinya berada. Ciguk merasa kesal karena ia sudah berulang kali mengatakan bahwa tambang ada di barat daya, dan kemudian, Wojin berterima kasih, hanya menjawab singkat dan langsung berlari ke arah yang dimaksud. Ciguk terkejut, melihat betapa cepatnya Wojin berlari. Setelah beberapa saat, Ciguk yang kelelahan mulai menyadari sesuatu. Biasanya, perjalanan ke tambang ini memakan waktu 40 menit, tetapi Wojin menempuhnya hanya dalam 5 menit dan tetap terlihat baik-baik saja. Dengan kemampuannya, Wojin sebenarnya bisa diterima di mana saja, tetapi anehnya dia malah memilih masuk ke Akademi Hunter. Saat mereka tiba di tambang, seorang pria bernama Moon Hyun Sik memperhatikan kehadiran Wojin. Ia heran melihat anak muda berada di sini, karena tempat ini bukan untuk pemula. Namun, salah satu rekannya segera mengenali Ciguk, yang cukup terkenal di kalangan para penambang. Hyun Sik pun semakin heran, mengingat Ciguk bisa membeli biji besi dalam jumlah besar, tetapi malah datang langsung ke tambang. Ciguk yang menyadari perubahan suasana bertanya kepada Wojin apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan Hyun Sik berpikir bahwa kehadiran Ciguk cukup merepotkan, mengingat reputasinya yang cukup keras. Namun, ia tetap menyambut Ciguk dengan sopan dan menjelaskan bahwa tambang ini bisa cukup berbahaya karena terkadang monster Wilboar muncul. Ia juga mengingatkan bahwa jika teman Ciguk tidak hati-hati, dia bisa terluka. Dan kemudian Hyun Sik menjelaskan bahwa dengan mengikuti jalur tengah dari 3 cabang yang ada, kualitas biji besi yang ditemukan akan semakin tinggi seiring bertambahnya jarak yang ditempuh. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ciguk dan Wojin pun masuk ke dalam tambang. Beberapa penambang lain sempat bertanya kepada Hyun Sik apakah membiarkan mereka masuk adalah keputusan yang tepat. Namun, Hyun Sik hanya menjawab santai, mengatakan bahwa mereka mungkin akan kembali tanpa mendapatkan apapun. Setelah memasuki area tersebut, Spirit Chef mengamati bahwa lokasi ini sesuai dengan yang disebutkan oleh para penambang, dan mengagumi kualitas tinggi biji besi yang ada. Tapi kemudian Ciguk menyadari satu masalah besar, mereka tidak membawa peralatan tambang. Ia menyatakan bahwa tanpa alat yang tepat, mereka tidak akan bisa menambang karena biji besi di sini terlalu keras. Bahkan pedang pun tak bisa menggoresnya, apalagi perlengkapan standar dari akademi. Namun, di luar dugaan, Wojin dengan mudah memotong batu di sana hanya dengan pedangnya. Ciguk sangat terkejut melihat kejadian itu dan mulai berpikir apakah Wojin benar-benar manusia. Wojin sendiri tampak tenang dan mengajak Ciguk untuk segera pergi. Setelah itu, Hyun Sik memperhatikan mereka dan bertanya apakah mereka sudah selesai. Ciguk menjawab bahwa urusannya di sini telah selesai. Setelah mereka pergi, Hyun Sik berasumsi bahwa mereka benar-benar pergi dengan tangan kosong dan tidak mendapatkan apapun. Ia pun menganggap hal itu wajar untuk seorang hunter peringkat B. Beberapa waktu kemudian, Ciguk terkejut melihat Wojin yang ternyata sedang memasak. Ia akhirnya menyadari bahwa inilah alasan Wojin datang ke sini, untuk mengolah bahan masakan.
Biji besi memang mengeluarkan panas saat terkena mana, tetapi Wojin menggunakannya dengan cara yang tidak biasa. Setelah masakannya jadi, Wojin mencicipinya dan merasa bahwa jus serta aroma kaktusnya tidak buruk, tetapi rasanya masih hambar. Karena itu, ia memutuskan untuk menambahkan saus yang dibuat dari slime fluid. Menurutnya, ada perbedaan besar antara sesuatu yang hanya bisa dimakan dengan sesuatu yang benar-benar lezat. Ia pun mulai merebus slime fluid dan menggunakan teknik merebusnya yang unik, triple fire, dan ia memotong dan menambahkan cabai merah kering serta bawang yang disimpannya dalam inventaris. Dengan cara yang praktis dan sederhana, ia menciptakan saus slime. Setelah mencicipinya, ia menyadari bahwa menambahkan saus pedas membuat hidangan jauh lebih enak, hingga rasanya membuatnya tersenyum. Sistem kemudian mengumpulkan informasi tentang hidangan Chon Wojin, kaktus centum panggang dengan biji besi. Saus buatannya menambah nilai plus pada kualitas hidangan tersebut. Hidangan ini diciptakan oleh koki Dungeon legendaris, XXX, yang memaksimalkan rasa kaktus centum dengan memanfaatkan sifat biji besi. Pencapaian berhasil diraih dengan kualitas luar biasa, sehingga ia menerima hadiah berupa 15 poin memasak Dungeon dan peningkatan poin pengalaman. Hidangan berkualitas tinggi ini mengandung energi Dungeon. Melihat hal itu, Wojin bingung mengenai apa itu energi Dungeon. Spirit Chef dengan gembira menjelaskan bahwa hidangan yang melampaui peringkat A mengandung energi Dungeon, dan memberikan efek khusus bagi siapapun yang memakannya. Wojin melihat deskripsinya dan berpikir bahwa seperti yang dikatakan Spirit, ini meningkatkan statistik. Efeknya adalah peningkatan kekuatan sebesar 3 poin selama 24 jam setelah dikonsumsi, yang berarti Wojin merasa semakin kuat. Ia menyadari bahwa slime serbet juga peringkat A, namun Spirit Chef menjelaskan bahwa itu karena berasal dari monster boss dan tidak ada hubungannya dengan kualitas peringkat. Wojin memahami hal ini, dan kemudian mengajak instruktur untuk makan kaktus centum panggang dengan biji besi. Chiguk terkejut dan ragu apakah hidangan itu benar-benar bisa dimakan, namun ia melihat bahwa tampilannya lebih normal dibandingkan hidangan sebelumnya. Meskipun kenangan tentang hidangan sebelumnya mengerikan, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kaktus asli bisa dipanggang dan dimakan, apalagi Wojin sudah mencicipinya lebih dulu, sehingga seharusnya aman. Setelah mencobanya, Chiguk merasa rasanya aneh dan berminyak, berbeda dari yang ia bayangkan tentang kaktus yang renyah dan asam. Teksturnya seperti alpukat, namun rasanya seperti mulutnya diasinkan dengan minyak setiap kali mengunyah, membuatnya ingin muntah. Wojin kemudian menawarkan saus pedas yang dibuatnya, dan menyarankan untuk mencelupkannya ke saus tersebut. Chiguk mencoba mencelupkannya ke saus pedas, berharap rasanya lebih baik. Namun, ia sangat terkejut karena sausnya terlalu pedas, membuatnya terkapar di tanah. Meski begitu, ia terpaksa mengatakan bahwa rasanya enak sekali. Melihat reaksi Chiguk, Wojin berpikir bahwa Chiguk menikmati masakannya sampai seperti itu, membuatnya benar-benar bahagia. Sistem kemudian muncul dan memberitahu bahwa setelah mengonsumsi hidangan yang mengandung energi Dungeon, kekuatan meningkat sebesar 3 poin selama 24 jam. Chiguk sangat terkejut dan tidak percaya bahwa statistiknya meningkat lagi setelah memakan masakan Wojin. Ia bertanya-tanya apakah Wojin tidak mencoba mempermainkannya, mengingat bahan dari Dungeon biasanya dimakan sebagai pilihan terakhir saat tidak ada makanan lain. Tiba-tiba, Chiguk merasakan tubuhnya gemetar, tapi menyadari bahwa itu adalah gempa bumi. Para penambang panik dan berlarian masuk ke dalam goa, karena gerombolan Wilboar yang datang. Chiguk berpikir bahwa memburu celeng liar sendiri sebenarnya tidak sulit, karena mereka tidak berbeda jauh dari celeng biasa. Namun, yang membuat mereka berbahaya adalah kebiasaan mereka bergerak dalam kawanan. Jika sendirian, ia pasti menghindari mereka, tapi jika ada masalah, ia yakin Chon Wojin akan mengatasinya. Dengan percaya diri,
Ciguk mengajak untuk maju, dan langsung menyerang kerumunan Wilboar, menebas para celeng hutan, namun, setelah beberapa saat menyerang, ia merasa aneh, menyadari bahwa jumlah celeng yang berkurang sangat sedikit. Jika Chon Woo Jin ikut bertarung, seharusnya jumlah mereka berkurang 2 kali lebih banyak. Ciguk mencari keberadaan Woo Jin dan terkejut saat tidak menemukannya, berpikir bahwa Woo Jin mungkin tersapu oleh kawanan celeng hutan. Ciguk berteriak memanggil Chon Woo Jin, namun tiba-tiba mendengar suara telepati, yang memberitahunya bahwa teknik tombaknya terlalu banyak gaya yang tidak perlu. Ia menoleh ke belakang, dan melihat Woo Jin berada di atas batu. Ciguk terkejut dan bertanya kapan Woo Jin sampai di sana. Woo Jin menjelaskan bahwa lawan mereka hanya binatang, sehingga tidak perlu menggunakan teknik tombak seolah-olah melawan manusia. Woo Jin mengingatkan Ciguk untuk fokus karena ada satu celeng hutan yang datang dari belakang. Kim Ciguk terkejut mendengar itu, dan langsung menebasnya menjadi 2 bagian. Woo Jin berpikir bahwa Kim Ciguk, yang memahami masakannya di dunia ini, sudah sepantasnya menerima balas budi darinya. Ia berencana memberikan pelajaran berharga yang tak bisa dipelajari bahkan dengan kekayaan sekalipun. Kim Ciguk merasa kesal karena Chon Woo Jin tiba-tiba bersikap santai dan memberikan nasihat setelah melarikan diri. Heon Sik mencoba mengintip keluar tambang, dan berpikir bahwa semua orang berlari masuk seperti biasa. Dengan keberadaan Kim Ciguk, mereka seharusnya baik-baik saja. Jika pria itu bisa mengurus gerombolan babi hutan, maka semua ore yang tersisa akan menjadi milik mereka. Namun, Kim Ciguk tidak bertarung sehebat seperti reputasinya, dan muridnya sepertinya sudah pergi sejak tadi. Sementara itu, Ciguk merasa kesal mendengar Woo Jin terus memberikan arahan, menyuruhnya menjaga keseimbangan dan tidak membuang terlalu banyak energi. Ciguk menggerutu dalam hati, merasa kesal karena Woo Jin hanya bicara tanpa bertindak. Woo Jin tetap memperhatikannya dan menilai bahwa Ciguk terlalu banyak melakukan gerakan yang tidak perlu. Serangannya kurang tepat, dan dia membuang energi secara berlebihan. Ciguk semakin frustrasi, merasa pusing karena arahan Woo Jin yang terus-menerus. Di tengah pertarungan, Woo Jin menegaskan agar Ciguk tidak memasukkan emosi ke dalam serangannya. Ciguk makin kesal karena situasi ini sebab kesalahan Woo Jin. Namun sebelum dia sempat mengeluh lebih lanjut, matanya melebar terkejut saat menyadari banyaknya babi hutan liar yang telah mengepungnya. Meskipun belum terluka, dia mulai kehabisan stamina dan tidak yakin bisa bertahan lebih lama. Woo Jin yang mengamati situasi mulai berpikir bahwa Ciguk mungkin sudah mencapai batasnya. Tanpa banyak bicara, Woo Jin menghunus pedangnya dan langsung melancarkan teknik Heavenly Demon Secret Art First Form. Ciguk yang masih berusaha bertahan tiba-tiba melihat semua babi hutan di sekelilingnya tumbang dalam sekejap. Dia terkejut, tak percaya bahwa Woo Jin bisa mengayunkan pedangnya dari jarak sejauh itu. Kemudian Woo Jin menghilang dari pandangan. Ciguk menyadari bahwa pria itu pasti seorang S-Rank. Tiba-tiba, Woo Jin sudah berada di belakangnya, dan Ciguk akhirnya memahami bahwa perbedaan skill di antara mereka sangatlah jauh. Di sisi lain, Heon Sik yang mengamati pertarungan itu masih terkejut. Awalnya, Kim Ciguk terlihat terdesak, tetapi dalam sekejap, dia berhasil memusnahkan seluruh gerombolan babi hutan. Heon Sik pernah bekerja dengan Hunter Bay Class saat masih muda dan tahu betapa kuatnya mereka. Namun, apa yang dilakukan Kim Ciguk barusan jauh melampaui itu. Dia yakin pria itu selama ini menyembunyikan kekuatannya. Namun sebelum mereka sempat mencerna apa yang terjadi, sebuah panel sistem tiba-tiba muncul di hadapan mereka, menampilkan peringatan besar tentang kemunculan Guardian of the Wilderness yang marah karena pembantaian atas sesamanya. Ciguk menatap ke depan dengan mata terbelalak. Di hadapannya berdiri seekor babi hutan raksasa Derengboss, Wilderness Guardian. Tiba-tiba, babi hutan raksasa itu mengeluarkan raungan menggelegar, yang membuat seluruh tubuh Ciguk terasa tertekan. Dengan suara tegang,
Dia berseru agar Wu Jin tetap di belakangnya, kemudian, bos babi hutan itu langsung berlari ke arah mereka. Ciguk melihat situasi itu dan berpikir bahwa kali ini pertarungan tidak akan mudah. Namun, Wu Jin tetap diam tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Saat bos celeng semakin dekat, Ciguk dikejutkan oleh Wu Jin, karena menebasnya hanya dengan satu serangan, membelahnya menjadi dua bagian. Ciguk melihat itu terkejut dan heran. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Aku bahkan tidak merasakan dia mengayunkan pedangnya. Di sisi lain, Heon Sik yang menyaksikan kejadian itu juga terkejut. Aku bahkan tidak melihat tombaknya bergerak, bagaimana dia melakukannya. Kim Ciguk, dia seperti dewa. Namun, dia segera menyadari, bahwa jika seseorang memilih tempat terpencil untuk berlatih hanya dengan muridnya, berarti mereka tidak ingin ada yang melihat. Jika mereka tahu dia melihatnya, nyawanya bisa terancam. Kecemasan mulai menghantuinya karena kematian di Dungeon adalah hal yang biasa. Meski pria itu terlihat baik dan mempertaruhkan nyawanya demi muridnya, tetap saja ada kemungkinan bahaya. Dia bahkan membiarkan muridnya mengambil rampasan lebih dulu. Sebuah pemikiran muncul, apakah dia juga bisa mengambil rampasan, tapi bagaimana jika itu hanya untuk muridnya? Jika tertangkap, nyawanya bisa melayang. Dia harus segera pergi dari sana. Sementara itu, Wu Jin menyadari kehadiran orang itu telah hilang. Dia sebenarnya berencana menawarkan masakannya, tapi lebih memilih mengumpulkan bahan daripada mengejar orang itu. Saat memeriksa tubuh bos celeng, Wu Jin mendapati bahwa, berbeda dengan Killer Bee Queen, makhluk ini tidak meninggalkan equipment apapun. Namun, dia memperoleh Wilderness Guardian Core. Spirit Chef berseru dengan penuh semangat, memuji kualitas dagingnya yang luar biasa dan termasuk daging tingkat teratas. Wu Jin mengangguk, berpikir bahwa seorang chef sejati harus tahu cara memuaskan lapar seseorang. Dengan akses Dungeon yang diblokir selama 6 jam, mereka tidak bisa hanya berdiam diri. Ciguk yang memeriksa rampasan tampak kesal karena hanya mendapatkan tulang Wilderness Guardian. Satu-satunya rampasan berharga hanya core, dan Wu Jin yang mengambilnya. Jika dia suka berbagi masakan, mungkinkah core itu akan digunakan untuk memasak? Apakah akan ada efek khusus lagi? Tapi dia berpikir kembali, karena dia harus memakannya terlebih dahulu. Core Boss D-Class bernilai sekitar 300 juta won. Itu memang mahal, tapi apakah lebih baik mencicipi masakan Wu Jin atau diam-diam kabur tanpa mencobanya? Setelah berpikir, dia memutuskan untuk memilih kabur, karena memaksakan diri mencobanya tidak masuk akal. Kemudian, Ciguk bertanya apakah mereka harus menunggu di dekat pintu keluar hingga gerbang Dungeon terbuka. Namun, Wu Jin tampak sibuk memikirkan cara memasak makhluk itu. Mendengar itu Ciguk mulai panik, saat Wu Jin langsung memotong dagingnya dengan teknik luar biasa. Ciguk melihat bagaimana Wu Jin memotong daging itu dengan sangat rapi dan presisi, seperti adegan dalam komik. Dia mulai khawatir, bertanya-tanya makanan seperti apa yang akan dibuat kali ini. Melihat ekspresi Ciguk, Wu Jin terkejut, dan dengan tersenyum, mengatakan bahwa instruktur itu pasti sudah tidak sabar menantikan masakannya. Ciguk hanya bisa pasrah dan menjawab iya, tetapi dalam hati dia merasa kesal dan berharap Wu Jin segera pergi.